on cam, walaupun baru berdelapan. Ya, baru kelihatan lagi sekarang. Sebentar Ibu cek dulu. Oke. Alhamdulillah 8 hari ini. Tessa sudah ada belum? Tessa belum ada. Sebentar. Ini ada yang suggestion request. Udah jalan, Mbak. Oh, di situ. Oke. Sudah 12 dengan satu Ibu Flavia sebagai dosen Anda juga. Berarti mahasiswa yang hadir baru 10. Sementara yang terdaftar ini 15. Oke, sambil menunggu. Ibu tadi. Iya, Bu Flavia sudah hadir. Oke, maaf tadi ini ya, tidak bisa masuk langsung ya, harus request to join. Oh iya, Bu. Oke, sekarang Yoga juga sudah masuk. 11 mahasiswanya. Oke. Dari yang didaftar belum ada. Dian udah ada? Belum juga. Nur Cahya Hadir, Bu. hadir. Bu, Oke. hadir, Bu. Hadir, Ya, Bunda. Nur Cahya Hadir. Ya. Yuni Krisnawati belum ada. Dwi Resmi Oci itu sepertinya tadi sudah Hadir, Ibu Bu. lihat. Oke. Muiz terlihat, kemudian Bambang Faidoni belum ada ya. Bambang Faidoni, Ernika Hadir, Bu. hadir, oke. Kemudian Muharyanto sudah terlihat, Trifauzi terlihat, Ahmad Gufron, Ratna Nur Herdiati sudah ada, Ratna Maryam juga, Yoga sudah Ibu lihat tadi, dan ini Yoga nggak, kenapa Yoga kepental lagi nih? Oke. Dan Ibu kenalkan ada dosen kita, satu lagi Ibu Flavia, bisa Ibu Flavia on cam. Nah ini Ibu, lah terbolak-balik Ibu. Nah ini Ibu Flavia, dosen baru, adalah doktor pendidikan matematika, ya. Jadi insya Allah kita bisa ditemani, dibantu, ditambahkan ilmu-ilmu baru dari Ibu Flavia ini. Nah, Ibu bersama dengan Ibu Flavia akan memandu ya, karena sebenarnya ini adalah mata kuliah pengembangan instrumen penelitian, ini adalah mata kuliah yang Korprodi Pak Makmuri meminta untuk Bapak Ibu mahasiswa S2 ini yang sudah paling tidak memiliki proposal atau memiliki judul. Jadi nanti yang utama adalah bagaimana nanti judul dari tesis Bapak dan Ibu kita akomodir untuk kemudian bagaimana kita membuat instrumen penelitiannya. Ya, nanti kita bahas mungkin satu persatu. Jadi jenis perkuliahannya agak beda karena nanti yang diinginkan adalah sebagai hasil akhirnya adalah instrumen penelitian yang memang diperlukan oleh mahasiswa S2 ini yang sedang menulis atau sudah melewati SPT. Apa ada yang sudah melewati SPT belum? Saya, Bu. Siapa tuh? Muiz. Muiz sudah melewati SPT. Kemudian yang wajibnya adalah mata kuliah ini prasyaratnya adalah metodologi penelitian pendidikan, itu menjadi prasyarat mata kuliah ini. Ya, untuk yang di awal mungkin Ibu akan memaparkan kontrak perkuliahan kita dan kemudian apa saja tugas individu dan tugas kelompok, bagaimana sistem penilaiannya dan apa saja yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu semua di sini.
yang kemudian nanti menjadi kalau instrumen akhirnya itu kalau bisa menjadi nilai UAS kita. Ya, Ibu sudah susun seperti ini, nanti kita bahas saja bersama-sama. Oke, saya izin share screen dulu sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sudah ya, jadi judul mata kuliah kita ini adalah pengembangan instrumen penelitian, SKS-nya 2, ini adalah mata kuliah pilihan. Tetapi begitu Ibu tanya dengan Pak Makmuri, sepertinya Pak Makmuri meminta semua mahasiswa S2 yang sudah melalui metodologi penelitian pendidikan, apalagi yang sudah melalui SPT, sidang proposal tesis, itu diharapkan mengikuti mata kuliah ini. Nah, di sini tujuannya adalah mahasiswa mampu mengembangkan instrumen penelitian pendidikan dengan baik dan benar. Instrumen penelitiannya penelitian pendidikan sesuai dengan jenis penelitian yang dipilihnya. Jadi, nanti kita akan mempelajari pengembangan instrumen penelitian pendidikan untuk semua jenis penelitian. Tetapi, untuk tugas akhirnya sebagai UAS Anda, itu jenis penelitian yang jelas yang Anda pilih. Maka mungkin jika ada beberapa jenis instrumen yang tidak terpilih, itu tidak menjadi masalah karena ada UTS-nya dulu. UTS-nya itu adalah Anda mengenal semua jenis pengembangan instrumen penelitian. Tetapi pada akhir semester sesudah UTS, maka itu kita menjadi masing-masing kegiatannya. Nah, deskripsi mata kuliahnya adalah mata kuliah ini membahas langkah-langkah dan prosedur untuk membuat instrumen penelitian. Baik untuk penelitian kuantitatif, ini jelas kalau kuantitatif biasanya adalah jenis instrumennya adalah tes. Kalau yang non-tes itu biasanya pada jenis-jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian tindakan kelas, penelitian R&D, pengembangan, itu ada di awal dan di akhir, dan desain research. Nah, topik yang akan dibahas meliputi pengembangan instrumen untuk observasi. Ini biasanya untuk kinerja dan dokumen, itu kita biasanya menggunakan instrumennya untuk observasi. Pengembangan instrumen untuk wawancara, pengembangan instrumen pembuatan bagaimana membuat kuesioner. Ya, kuesioner ini kita perlu membuat dan bagaimana menentukan validitas dan reliabilitas instrumen serta pengembangan instrumen untuk triangulasi. Triangulasi ini khususnya untuk yang PTK. Ya, kemudian kalau validitas reliabilitas instrumen Ibu tidak akan mengulang terlalu banyak karena ini sudah Anda lewati juga pada saat metodologi dan juga pada saat evaluasi pembelajaran matematika itu sudah membahas tentang validitas dan reliabilitas. Tetapi jelas di sini karena kita membuat sebuah instrumen, maka instrumen itu terdiri dari bergantung dari variabel yang Anda miliki dan juga harus membuat konstruknya. Nah, pada saat menguji konstruk, itu Anda memerlukan uji validitas dari pakar. Nah, mungkin itu yang akan kita pelajari, bukan uji validitas untuk pada saat Anda sudah di lapangan. Ya, karena yang di sini adalah sampai dengan instrumen Anda selesai. Begitu Anda ke lapangan, maka perhitungan untuk validitas instrumen Anda secara yang di lapangan itu bukan lagi yang dibahas di perkuliahan ini. Nah, pendekatan pembelajarannya adalah andragogik, artinya Anda harus mencari sendiri. Dan kemudian kalau kita bertemu di perkuliahan, itu biasanya kalau andragogik itu ada hubungannya juga dengan kehadiran. Anda harus sadar diri saja sendiri bahwa kalau kehadirannya kurang dari
75% atau 80% ya. Jadi hanya boleh 4 kali ketidakhadiran, maka itu Anda harus tahu diri bahwa sebenarnya itu tidak boleh lagi mendapat nilai UAS. Nah, karena perkuliahan kita adalah secara daring, maka absensi Anda itu ada di LMS. Di LMS itu yang memperlihatkan bahwa Anda memang hadir tepat waktu, terlambat, atau hadir sekedar di akhir saja, karena kadang-kadang kita tidak terlihat. Dan atau Anda keluar masuk karena jaringan yang memang sedang kurang baik. Maka Ibu ingatkan untuk hari ini mungkin yang pertama belum, tapi untuk yang berikutnya, untuk minggu depan, Anda harus absen di LMS. Nah, untuk hari ini absen saja di LMS. Nggak apa-apa kalau hari ini semuanya dianggap terlambat atau tidak hadir karena memang baru hari yang pertama. Itu ada jamnya. Jam sekian, sekian itu kehadirannya tepat waktu dan seterusnya. Itu untuk urusan kehadiran. Kalau untuk materi, maka apa yang Anda harus pelajari itu ada kisi-kisinya, sudah diberikan rambu-rambunya, maka Anda yang harus mengembangkan untuk menjadi sebuah tugas yang nanti dipresentasikan menjadi tugas kelompok, ataupun nanti di akhir tugas akhir Anda adalah tugas individu berupa instrumen yang Anda harus kembangkan. Maka metode pembelajarannya adalah active learning. Anda yang harus aktif, dan kemudian project based learning. Karena yang terakhir adalah project based, itu adalah hasil instrumen yang menjadi milik Anda nanti. Jadi Ibu berharap mata kuliah ini benar-benar membantu Anda pada saat Anda selesai di mata kuliah ini, atau berbarengan dengan mata kuliah ini, Anda sebenarnya sama-sama sedang menulis tesis, sedang menulis tesis Anda. Jadi yang perlu desain research apa yang perlu disiapkan, yang perlu PTK apa yang perlu disiapkan, apalagi yang kuantitatif itu paling banyak untuk mempersiapkan instrumen-instrumen yang diperlukan pada saat menjaring data dari responden. Nah, tetapi kita tidak lagi membahas respondennya itu seperti apa, Ibu tidak lagi membahas, karena sebenarnya pada saat kita punya instrumen yang baik, tetapi respondennya juga salah, itu menjadi masalah di akhir juga. Tetapi itu tidak akan dibahas di sini, hanya menjadi pemberitahuan saja pada saat Anda mempunyai instrumen yang baik, hati-hati dengan responden juga harus bukan dipilih, tapi ditentukan dengan sangat baik ya untuk responden-responden, terutama sampel. Sehingga jelas di sini kalau yang disebut dengan pembelajaran active learning, kita ada tanya jawab dan diskusi, dan untuk project based learning ataupun tugas kelompok maupun ini adalah bentuknya penugasan. Ya. Berikutnya adalah materinya. Untuk hari ini pertemuan pertama kita adalah penjelasan tentang kontrak kuliah, tugas-tugas yang Anda harus persiapkan, dan penilaian perkuliahan, sebarannya seperti apa. Nah, pada minggu depan, itu masih akan Ibu yang akan menyampaikan tentang hal-hal yang penting-penting di dalam mengembangkan instrumen penelitian. Jelas bahwa apa itu yang dimaksud dengan instrumen penelitian, mengapa penting kita mengembangkan instrumen penelitian, langkah-langkahnya, hal-hal yang harus diperhatikan, dan jenis instrumennya, ada yang tes dan non-tes. Kalau yang untuk tes itu jelas beberapa soal-soal dan seterusnya. Kalau yang non-tes itu biasanya bentuknya kuesioner, pedoman wawancara, pedoman observasi, pedoman pemeriksaan dokumen, dan panduan triangulasi. Nah, untuk yang tes, biasanya kita menurunkan dari variabel menjadi konstruk kemudian menjadi butir-butir yang kita buat dalam bentuk soal-soal. Tetapi kalau bentuknya adalah kualitatif, biasanya itu adalah variabel-variabel yang terdiri dari masalah-masalah yang mengukur afektif. Nah, itu Anda juga harus mempunyai teorinya, sehingga Anda juga bisa membuat konstruk-konstruk, sehingga nanti menjadi butir-butir yang mempertanyakan tentang afektif, yaitu sikap atau motivasi atau konsentrasi, kecemasan, yang seperti itu adalah jenis-jenis instrumen yang non-tes. Dan bagaimana membuat butir-butirnya? Nah, kalau butir-butir bagaimana membuatnya, itu
Ibu tidak akan terlalu mendalam karena sebenarnya butir-butir itu sudah ada pada metodologi penelitian. Ya, jangan lupa bahwa prasyarat di sini adalah sudah lulus dalam metodologi penelitian pendidikan ya, mata kuliah itu. Nah, triangulasi ini memang mungkin tidak semua akan menggunakan karena di sini biasanya triangulasi pada jenis penelitian PTK. Kemudian pendoman pemeriksaan dokumen ini biasanya pada penelitian-penelitian evaluasi. Tetapi boleh saja jika memang dokumen-dokumen yang akan dilihat adalah berupa dokumen hasil kerja siswa. Ya, itu bisa saja dijadikan pedoman bagaimana pemeriksaan dokumen seperti itu. Tapi kadang-kadang pemeriksaan dokumen kalau hasil kerja siswa biasanya dengan rubrik. Nah, rubrik itu sama saja dengan jenis-jenis instrumen yang tes. Kalau instrumen tes itu biasanya kita harus punya rubrik untuk pedoman menilainya. Ya, jadi di dalam mata kuliah ini semuanya sebenarnya saling beririsan ke kiri ke kanan dengan mata kuliah yang sudah Anda lewati. Karena memang di sini sudah menjadi satu kesatuan bahwa Anda menulis sebuah tesis itu perlu semua kemampuan yang ada. Ya, semua pengetahuan dan semua kemampuan yang ada. Ibu lanjut. Ini pertemuan 1 dan pertemuan 2 untuk minggu depan. Nah, pertemuan 3 dan seterusnya itu Ibu masih membuat perkiraan dari nanti apa yang kita akan diskusikan. Berapa banyak penelitian kuantitatif Anda, berapa banyak penelitian yang sudah diambil secara kualitatif, kemudian penelitian mana yang sebenarnya tidak terpilih. Nah, itu akan kita jadikan pengetahuan saja sehingga kita cepat atau kita melewati, kita akan cepat di bagian itu supaya tidak terlalu lama, padahal nanti di bagian akhir pada saat UAS itu tidak ada yang menggunakan. Seperti ini, pertemuan ketiga dan keempat kita adalah pengembangan instrumen pada penelitian kuantitatif. Dan kemudian pertemuan keempat, pengembangan instrumen pada penelitian kualitatif. Ini adalah penelitian-penelitian yang diizinkan atau diperbolehkan di S2 pendidikan matematika. Nah, kualitatifnya sekarang, kadang-kadang sekarang sudah banyak kualitatif yang memang agak murni, yaitu menganalisis kesalahan siswa dalam soal-soal esai yang dibuat, kesalahan apa saja yang terjadi. Nah, mahasiswa-mahasiswa S1 sudah mulai sampai seperti itu. Tetapi kualitatif yang seperti ini masih bisa diizinkan, kecuali jangan yang survei. Survei yang hanya mencari data, kemudian Anda mencari korelasinya. Yang seperti itu, Anda seperti tidak melakukan apa-apa kecuali membuat instrumen. Nah, kalau kualitatif yang seperti ini, pengembangan instrumen pada penelitian kualitatif dan kualitatifnya adalah menganalisa kesalahan siswa dari segi konsep, prinsip, ataupun operasi, ataupun fakta, dan sudah itu masih Anda sebagai peneliti bekerja memeriksa, nah di sini memeriksa dokumen-dokumen yang Anda dapat dari siswa. Nah, kemudian pertemuan 5 sampai dengan 7 ini adalah pengembangan instrumen pada penelitian tindakan kelas. Nah, siapa mahasiswa yang ikut mata kuliah ini yang kemudian penelitiannya adalah bentuknya tindakan kelas. Dan siapa yang pada penelitian pengembangan R&D, Research and Development. Kemudian pengembangan instrumen pada mahasiswa yang mengambil penelitian bentuknya design research. Nah, kalau dari kelima bentuk ini kesemuanya ada, maka kita akan dalami semua yang ada di sini. Dan ini menjadi tugas kelompok, karena ini sudah Anda lewati semuanya. Ibu hanya ingin mengetahui bahwa bagaimana pengetahuan Anda tentang pengembangan instrumen di setiap jenis penelitian. Tetapi nanti di setiap jenis penelitian kita akan bahas lagi bahwa ada yang paling khas di situ. Seperti pada pengembangan instrumen penelitian pada penelitian pengembangan R&D itu kalau di penelitian lain itu tidak harus khas bagaimana mencari analisis kebutuhan. Kalau di penelitian R&D itu harus benar-benar difokuskan. Dan sebenarnya judul yang diambil itu bergantung dari hasil analisis kebutuhan. Jadi pada R&D biasanya judul itu hanya dikira-kira, tetapi bisa berubah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.
Nah, kalau desain research itu beda, itu adalah kemauan dari siapa. Penelitian tindakan kelas itu juga kemauan dari siapa dan bagaimana harus mendapatkan datanya di awal. Nah, itu juga menjadi bagian yang harus Anda kuasai. Walaupun itu tidak semuanya dalam bentuk instrumen. Tetapi kalau yang R&D itu biasanya memang sudah bentuknya instrumen, yaitu bentuknya kuesioner untuk menanyakan hal-hal apa yang diperlukan sehingga mana yang harus dimunculkan dalam penelitian itu. Nah, kemudian jika kelimanya sudah kita bahas dan kita dapatkan ilmunya, maka itu masuk ke dalam ujian tengah semester. Ya, ujian tengah semester berarti Ibu mengukur kemampuan dari mahasiswa untuk mengetahui kelima jenis cara pengembangan instrumennya. Nah, tetapi pada pertemuan berikutnya setelah kita UTS, kita akan lebih fokus pada individu sebenarnya. Karena di sini memang diharapkan tidak terlalu banyak mahasiswanya, maka nomor 9 itu pengajuan judul tesis. Bagi yang sudah ada tidak ada lagi pengajuan, bahkan hanya tinggal menyatakan bahwa sudah sampai mana. Kalau yang belum, cepat-cepat berusaha mencari judul tesis yang Anda kemudian fix seperti apa. Nah, kalau sudah ada judul, maka kita telaah judul Anda. Menentukan variabelnya, teori dan konsepnya sudah sesuaikah, definisi konseptual dan definisi operasionalnya. Jika itu sudah tepat, apalagi yang untuk kualitatif, secara afektif misalnya, apakah teori dan konsepnya sudah. Kemudian apa yang akan kita turunkan di butir-butir pada saat membuat butir kisi-kisi dalam kisi-kisi dalam membuat instrumen. Nah, itu juga akan dibahas di sini. Maka mungkin akan ada 1, 2 atau pengelompokan di nomor 10 itu sesudah 9 Anda mengajukan judul, itu mungkin tidak akan bermasalah bagi yang sudah judulnya fix dan bahkan sudah SPT. Tetapi yang bagi masih mengajukan judul, maka masih akan diskusi. Jadi kita akan diskusikan di pertemuan ke-9, tetapi Ibu meminta judul bagi yang baru itu sudah masuk sebelum UTS. Sebelum UTS sudah masuk judulnya. Sehingga pada pertemuan ke-9 kita tinggal membahas. Ya, bagi yang sudah boleh bertanya kembali jika masih ada yang kurang mantap atau kurang yakin apakah saya harus lanjut dengan teori-teori yang seperti ini. Nah, nanti kita bahas lagi juga di pertemuan ke-10. Nah, sesudah pertemuan 10 itu kita juga sudah menentukan variabel dan seterusnya, maka Anda juga harus mulai bagaimana menetapkan jenis instrumennya. Di pertemuan 11 itu jenis instrumen yang harus kita bahas. Nah, kenapa Ibu berdua dengan Ibu Flavia? Agar jika jenisnya ada 4 jenis atau 5 jenis yang dibagi, nanti kita akan dibagi dengan diskusinya itu Ibu Flavia dan Ibu. Mungkin kita bisa beda ruangan atau bisa dengan chat yang berbeda atau mana yang nanti kita lebih perlukan. Tetapi di sini sudah bisa lebih fokus. Jadi kita tidak bersama-sama yang ini mendengarkan terus yang bagian mana, tetapi di sini pada saat sudah menetapkan jenis instrumennya, maka kita sudah bisa membagi. Ada yang dengan Ibu Flavia dan dengan Ibu di pertemuan 11, 12, dan 13. Nah, pada saat pertemuan ke-14 dan 15 semua presentasi instrumennya. Jadi semua punya pengetahuan yang sama bahwa tahu tentang instrumen. Kalau yang PTK tahu juga instrumen untuk kuantitatif. Yang kuantitatif tahu instrumen untuk R&D dan seterusnya. Sehingga ilmunya menjadi lengkap. Tetapi pada saat penyusunan itu dibagi dulu. Ya, penetapan jenis instrumen ini Ibu berharap juga mungkin kita absen di LMS, tapi kemudian kita hanya masing-masing boleh Ibu akan bisa mintakan Teams yang beda gitu ya, atau satu dengan Ibu bisa dengan Zoom. Yang penting kita bisa fokus dengan jenis penelitian masing-masing. Nah, pada saat presentasi instrumen itu jelas teman-teman Anda atau Ibu melihat apa yang Anda sudah diskusikan dengan Ibu Flavia, terus kemudian teman-teman Anda juga melihat apa yang sudah Ibu diskusikan dengan teman-teman Anda, Ibu Flavia juga bisa memberi masukan. Nah, pada saat presentasi itu banyak masukan dan koreksi pasti.
presentasinya. Nah, Anda perbaiki dan kemudian Anda kumpulkan instrumennya sesudah Anda revisi. Jadi yang Anda kumpulkan adalah, Ibu harapkan instrumen yang Anda kumpulkan itu bisa langsung Anda gunakan untuk penelitian Anda nantinya. Jadi mata kuliah ini diharapkan oleh Pak Makmuri benar-benar membantu Bapak dan Ibu menyelesaikan tesisnya. Mungkin yang sedang bingung bagaimana menyusun instrumen, itu justru di sini Anda Anda kuasai benar-benar dan kemudian Anda manfaatkan hingga hasilnya di UAS tadi bukan sekedar UAS yang mengumpulkan tugas, tapi menjadi juga instrumen yang akan Anda gunakan. Nah, jika ini sudah, Ibu akan perlihatkan bagaimana penilaiannya. Nah, penilaian sekarang itu sangat berbeda. Keaktifan dalam diskusi ini jelas Ibu bisa lihat pada saat Anda nanti presentasi kelompok dan juga pada presentasi akhir di presentasi individu. Keaktifan dalam diskusi yaitu bertanya dan bagaimana Anda memaparkan dari yang presentasi dan seterusnya. Kemudian tugas kelompok itu sebagai penilaian kinerja, makalah, dan presentasi. Bentuknya adalah makalah dan presentasi untuk setiap kelompok yang tadi di pertemuan 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang tugas-tugas kelompok dan tugas-tugas akhir itu harus menjadi nilai yang lebih besar dari sekedar hanya ujian tengah semester. Walaupun ujian tengah semester Anda itu take home istilahnya, tetapi tetap tidak terlalu bisa mengukur semuanya karena kita tidak melihat prosesnya. Justru yang terlihat prosesnya adalah pada saat Anda sedang presentasi kelompok, kita bisa melihat bagaimana jika ada yang bertanya dan kemudian bagaimana Anda langsung bisa merespon menjawab, kemampuan Anda di situ yang lebih besar sebenarnya. Nah, tugas individu itu jelas akan dihubungkan dengan tadi tesis Anda dan bagaimana kesesuaian antara instrumen yang Anda buat dengan tesis yang akan Anda susun nanti. Jadi di sini ujian tengah semesternya itu untuk yang sudah disebutnya ini apa? Pembelajaran yang ini apa istilahnya? Apa learning, Bu Fafia? Ada yang tahu? Blended learning, ya istilahnya sudah blended learning, itu biasanya yang ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu sudah tidak terlalu besar ininya, proporsinya. Sampai sini, jika cukup jelas nanti boleh bertanya di akhir. Ibu memperlihatkan ini lagi dulu. Nah, di sini adalah tanggal-tanggalnya. Pertemuan 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah pertemuan untuk kelompok membahas. Maka nanti mungkin dari mahasiswa yang ada sebanyak 15 orang itu dibuat menjadi 5 kelompok dengan tanggal-tanggal presentasinya seperti itu. Nah, kemudian tadi sudah diajukan UTS-nya di tanggal berapa Maret, begitu kalau tidak salah ditambah 9 Maret kalau tidak salah, itu di pertemuan ke-8. Maka pertemuan 9, 10, 11, 12, 13, seperti yang Ibu katakan tadi, ini bisa kita berpisah dulu dengan Ibu Flavia dan Ibu dan sebagian dengan Ibu. Maka pada pertemuan 14-15 itu adalah presentasi instrumen dan mengumpulkan pada pertemuan ke-16 di tanggal 11 Mei. Nah, ini adalah rencana kita, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan lancar, amin. Jika ada yang memang terloncat atau kita perlu ada yang Ibu atau Bu Flavia keduanya tidak bisa hadir, maka akan dicarikan waktu pengganti seperti itu. Ya, ini jadwalnya nanti di LMS ini semua akan Ibu kirimkan dan Anda bisa mengambil semuanya di LMS untuk kontrak kerja ini, kontrak kuliah kita. Nah, penjelasan untuk tugas kelompok. Nah, masing-masing topik dibahas dan dipaparkan secara rinci. Jadi kalau yang mau membahas pengembangan instrumen tentang dari penelitian kuantitatif, jangan lupa tentang apa, mengapa, dan bagaimananya. Ya, pengertiannya mengapa dan bagaimana itu diperlukan. Pengembangan instrumen penelitian kuantitatif, misalnya seperti itu. Dan sesudah itu
Seperti biasa, Ibu akan meminta Anda mencantumkan sumber yang Anda rujuk. Minimal 3. Ya, jangan hanya 1. Kalau 1 biasanya jadi ya kurang baik lah. Anda akan lebih baik mencarikan lebih dari 1. Nah, cantumkan dalam daftar pustaka. Anda boleh gunakan sumber yang nanti diberikan di akhir PPT ini. Ada beberapa sumber yang sudah dicarikan oleh Ibu Flavia, dan kemudian Ibu cantumkan beberapa buku yang sering Anda pakai untuk kualitatif. Itu Pak Moleong, itu pasti bukunya terpakai kalau untuk kualitatif, tapi apakah sampai pengembangan instrumennya? Nah, itu yang harus diperhatikan. Dan kemudian dibuat dalam bentuk makalah dan salindia itu PPT. Makalah itu yang dalam bentuk soft copy yang akan dijadikan rujukan untuk kita menilai, dan juga salindianya jelas. Ya, makalahnya yang dimaksudkan cantumkan ketiga sumber dalam daftar pustaka itu adalah yang dibuat dalam bentuk makalah. Kalau salindia Anda buat adalah untuk kepentingan Anda mempresentasikan. Nah, yang keempat, dan kumpulkan dalam bentuk soft copy semuanya ke LMS. Jadi semua tugas Anda di sana. Cukup ketua atau satu saja yang mengirim ke LMS untuk satu kelompok, tidak perlu ke tiga-tiganya. Kalau 15 orang dibagi 5 kan satu kelompok ini 3 orang. Nah, kalau penjelasan untuk yang tugas individu, masalah atau judul proposal penelitian sudah disampaikan paling lambat sebelum UTS. Jangan masalah deh Ibu, lebih baik judul proposalnya saja. Judul proposal penelitian sudah disampaikan paling lambat sebelum UTS. Tetapi kalau masalah boleh untuk yang R&D. Biasanya R&D itu judulnya menjadi berubah. Tapi masalahnya sudah terfikirkan mau seperti apa kira-kira, di mananya, di sana sudah ada apa yang memang kurang dan seterusnya, itu bisa menjadi masalah pada proposal R&D. Nah, ini yang tadi Ibu katakan akan didiskusikan pada pertemuan ke-9. Dan kemudian setiap mahasiswa mulai mengembangkan instrumen sesuai dengan jenis penelitian yang dipilihnya. Sesudah UTS mungkin baru Anda mulai berpikir untuk ini. Ya. Nah, dipresentasikan agar mendapat masukan dan koreksi, dan kemudian dikumpulkan setelah diberi masukan dan direvisi sebagai nilai UAS. Mudah-mudahan cukup jelas untuk penjelasan tugas individu ini. Dan yang terakhir, Anda mendapatkan referensinya. Ini ada referensi, beberapa sudah ditambahkan. Ya. Untuk reliabilitas validitas itu biasa buku yang Anda pakai, Saifuddin Aswar, itu bagaimana mengukur validitas dan reliabilitas, tetapi untuk yang dari pakar saja sebaiknya. Kita tidak mengukur yang benar-benar sesudah kita ke uji coba. Kita tidak sampai ke situ ya. Sampai pengembangan instrumen penelitiannya Hamzah Uno itu juga sudah sering Anda dapat buku-bukunya, bisa Anda baca. Ini yang baru dari Ibu Flavia itu ada yang plum, kemudian yang quotes di atas, ya siapa tahu Anda bisa lihat mencari. Oke, dan Ibu katakan selamat belajar dan melaksanakan tugas. Karena apa? Anda yang harus belajar mencari semuanya, Ibu dan Ibu Flavia memandu Anda untuk bisa sampai mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu instrumen penelitian Anda sendiri. Oke, Ibu cukupkan dulu. Ibu kembali ke Anda semua. Oke, ada yang mau ditanya? Sebentar, Ibu buka. Saya, Bu. Ya, silakan. Untuk pengembangan instrumen khususnya individu ini ya, Bu ya? Ya. Iya, kan saya sendiri udah coba ke validator instrumen. Oke, Anda sudah ada judulnya apa? Sudah sampai mana? Pengembangan, Bu. Oke. Ada lagi revisi video pembelajaran. Oke, sudah sampai situ. Bagus. R&D ya? Iya, Bu. R&D sudah sampai? Udah mau sampai lagi revisi, Bu. Lagi mau nulis bab 4 juga. Revisi yang mana? Revisi video pembelajaran. Oke, berarti revisi dari kelompok kecil atau kelompok besar? Masih kelompok kecil, Bu. Kelompok kecil. Iya. Anda sampai situ, revisi kelompok kecil. Oke. Berarti nanti kalau yang di sini Anda tinggal bagaimana di akhir dari sebuah penelitian R&D yang Anda perlukan. Ya, oke. Kemudian yang Anda mau tanyakan sekarang? Ya, Bu. Misalkan udah di ACC tuh sama
validator instrumennya, Bu. Nah, kan udah ada sebagian tuh yang udah di ACC. Nah, untuk individu ini, kalau misalkan emang saya kurang, apakah harus ditambahkan juga ke tesis saya seperti itu, Bu? Karena kan mengingat udah di ACC gitu. Oke, itu saja yang ditanyakan. Iya, Bu. Nah, Ibu bersama Ibu Flavia dan juga atas saran dari Pak Makmuri sebagai korprodi Anda, kita tidak akan mengganggu apa yang sudah Anda selesaikan. Tetapi kalau kesalahan Anda fatal, terpaksa kita beritahu. Tetapi kalau itu tidak terlalu fatal, maka Anda silakan lanjut. Ya, jadi mungkin nanti kita akan bahas lagi Anda silakan lanjut terus pada saat nanti kita di pertemuan ke-9, ya Anda paparkan apa yang sudah Anda selesaikan sampai mana pada saat di pertemuan 9 itu. Mungkin di pertemuan 9 Anda sudah bisa sampai ke kelompok besar. Ya. Nah, tapi yang diperlukan adalah pada saat kelompok kecil itu kan ada cara menilai. Ya. Nah, cara menilai itu kalau Anda mau tanyakan lebih dulu silakan, tetapi secara pribadi saja. Misalnya ke Ibu, tapi pembimbing Anda siapa? Bu, yang pembimbing pertama Bu Elis, yang kedua Pak Tian. Oke, Pak Tian. Ya, keduanya juga sudah pasti sudah membantu Anda dengan baik ya sebenarnya, tapi kalau ada yang Anda mau tanyakan boleh sebagai bagian dari perkuliahan ini sebelum kita di pertemuan 9, karena sebenarnya Anda sudah lebih cepat dari yang lain. Oke, silakan saja. Ya, Bu, untuk tapi kalau Ibu harus dikasih tahu secara detail judul Anda karena Ibu tidak mengikuti dari awal kalau ada yang Anda mau tanyakan. Ya, Bu, untuk ngasih taunya di lewat chat ataukah di Teams Ibu saja, Bu? japri saja dengan Japri WA aja, Bu, saja. ya. Japri Ya, saja. Bu. Oke, beritahu nama Anda. Kalau tolong ya kalau memberi chat tolong beritahu nama dan kemudian angkatan serta S2 atau S1-nya. Ya, S1-nya pendidikan matematika atau S2 pendidikan matematika atau S2 yang di pasca itu juga dibedakan supaya Ibu tidak. Ya. Iya, Bu, siap, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih sudah bertanya. Ada lagi yang mau bertanya selain Muiz untuk kegiatan perkuliahan kita? Bu Flavia, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Iya, sebenarnya udah disampaikan semua sama Bu Binta. Kalau untuk yang Muiz tadi, suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Bu, kedengaran. Terdengar. Kalau tadi kan udah selesai masih proses pengembangan instrumen ya nggak apa-apa, nanti mungkin judulnya di Japri seperti yang dikata Bu Binta bilang, terus nanti dipresentasikan juga nggak apa-apa. Jadi biar nanti ada masukan juga baik dari Bu Binta ataupun dari saya ataupun dari teman-teman yang lain. Jadi biar lebih baik lagi gitu. Itu aja sih Bu dari saya. Ya, terima kasih, Bu. Oke, yang lain Bu, juga sama. Bu Flavia. Bu Flavia, maaf, presentasinya apakah sebaiknya dimajukan saja supaya tidak kalau kita temukan kesalahan jadi tidak berlama-lama begitu? Iya sih Bu, lebih baik kayak gitu. Jadi lebih ke praktiknya langsung. Oke, kalau memang bersedia Muiz, minggu depan kan Ibu hanya memaparkan teori-teori yang kemungkinan Anda sendiri semua sudah tahu, tapi harus Ibu paparkan ulang supaya mengingat kembali. Kalau ada waktu sekitar 10 menit atau 15 menit di akhir, Anda yang presentasi bersedia? Oke, ya sudah seperti itu aja. Sehingga benar-benar mata kuliah ini ngebantu teman-teman yang sudah di tengah jalan seperti ini. Oke. Untuk presentasinya, Bu, maaf, Bu. Ya. Itu berupa yang dokumen soft file-nya aja, Bu. Ya, apa saja yang Anda bisa perlihatkan ke kami bahwa apa yang sudah Anda kerjakan dan kemudian tinggal kami komentari begitu. Ya, karena yang kalau dari untuk R&D itu biasanya sebentar, maaf, tolong judul Anda. Ibu pengembangan video pembelajaran dengan pendekatan metaphorical thinking. Metaphorical, Bu. Apa itu? Metaphorical itu kayak pendekatan, tetapi kalau misalkan yang bagian PMRI itu kehidupan sehari-hari baru ke abstrak, kalau yang metaphorical ini dari yang abstrak nanti siswanya atau gurunya pun yang membuat di kehidupan
nyatanya Bu, metaforanya Bu. Oh, metafora. Iya. Metafora apa tadi? Metaphorical thinking. Metaphorical thinking. Sebentar Ibu catat dulu. Metaphorical thinking. Ya Bu. Oke, sama-sama belajar ini. Ibu baru Ya, dengar juga. Oke, ini adalah yang jadi ininya, pendekatannya. Apa? Ya Bu. Pendekatannya Bu. Pendekatannya metaphorical thinking. Iya, untuk Terus meningkatkan. bentuknya apa, video tadi? Iya, video pembelajaran Bu. Video pembelajaran. Interaktif atau tidak? Interaktif Bu. Video pembelajaran interaktif. Jadi siswa bisa menekan-nekan sesuatu yang kemudian bisa ada pilihan jawaban begitu? Enggak, biasanya sih gini, saya tampilin di YouTube juga bisa, nanti ataupun di lewat CD juga bisa Bu. Terus, kemudian apa yang membuat interaktif siswa? Untuk interaktifnya seperti itu kayaknya Bu, menurut saya Bu. Apa tuh? Yang tadi Bu, dia bebas memilih video yang mana yang suka. Oh, bukan begitu. Oh, kalau okay. bebas memilih video bukan interaktif namanya. Kalau interaktif itu berarti ada interaksi dengan video itu. Apakah ada soal yang kemudian jawabannya itu dibuat sehingga kita tahu bahwa jawaban siswa itu menjadi benar atau tidak, nah itu interaktif. Kalau siswa hanya menonton saja, kemudian apa yang diharapkan sesudah menonton? Ya, mungkin untuk ini ya meningkatkannya Bu. Oke. Nah, meningkatkannya nanti diceknya bagaimana? Kalau waktu itu saya instrumennya menggunakan tes Bu. Menggunakan tes. Oke. Iya. Karena Anda S2 memang video pembelajaran, apalagi ini tidak interaktif, harus benar-benar Anda buat lagi seperti kuantitatif kecil, jadi harus membuat pembelajaran di kelas, ya di akhir itu dengan 2 kelas, yang satu kelas kontrol dan yang satu lagi kelas eksperimen. Nah, yang sudah melakukan itu, kalau Anda bisa mau melihat bagaimana contoh dari sedikit menggunakan bagian dari video pembelajaran Anda cari tulisannya Dinar, tapi Dinar itu baru lulus sebenarnya. Dinar itu bimbingan Ibu yang kemarin baru lulus S2-nya, tapi sekarang sedang perbaikan. Tetapi di situ dia menulis dengan sangat benar bagaimana sesudah selesai produknya, maka dia harus menggunakan tes lagi di belakang yang disebut dengan tadi tes untuk bisa membandingkan bahwa memang benar bahwa video pembelajaran Anda efektif dengan pendekatan metaphorical thinking ini. Ya. Oke, ya, jadi mungkin itu nanti bagian akhir bisa kita tambahkan saran di bagian Anda. Tapi untuk minggu depan boleh Anda tampilkan yang memang kita perlu tahu, mulai dari judul, kemudian bagaimana sampai dengan pendekatan metaforikal itu masuk di dalam video pembelajarannya. Dan video pembelajarannya walaupun yang sedang divalidasi boleh ditampilkan sedikit. Iya, Bu. Oke, ya. Waktu kita berkuliah itu kan 1 jam 40 menit. Kalau Anda mau menampilkan video itu berarti Anda butuh waktu yang lebih panjang sepertinya. Mungkin Ibu beri waktunya sekitar 20 menit ya. 20 sampai 30 menit untuk minggu depan ya. Memo S. Oke, untuk yang tanggal 26. Oke, ya. Terima kasih. Nah, ada lagi yang lain. Seingat Ibu, ini ada yang bimbingan Ibu yang namanya Nur Cahya Wigati. Anda sampai mana sekarang? Yuni juga, Bu. Ya, Yuni juga. Oke. Iya. Iya, Bun. Ya, Nur Cahya Wigati. Ya. Anda sampai mana, Ibu? Iya, Bunda. Bunda Sampai lagi mana, daftar, Bunda. Lagi daftar, Bunda. Daftar sidang, Bunda. Oke, nah sekarang saya tidak perlu, saya bukan pembimbing di sini, lupakan itu. Tetapi apakah semua instrumen-instrumen yang dibuat sudah benar semuanya? Iya, Bunda. Bentuknya apa sih, PTK kan? Ya, PTK, Bunda. Instrumen PTK, kan? penelitiannya Oke, nah, PTK. kalau di dalam PTK, untuk itu minggu depan kita lihat di dalam PTK kita perlu apa saja. Apakah sudah Anda kerjakan semua? Kalau sudah mau daftar berarti sudah hampir dikerjakan semua, kan? Iya, Bunda, siap, Bunda. Oke, nah sekarang mudah-mudahan instrumen-instrumen yang diperlukan sudah dengan baik ya dibuatnya. Oke, terima kasih. Yang lainnya, Yuni. Terima kasih, Bunda. Iya.
sama Bu Iya, Yuni, sampai mana Yuni? Ibu sebelumnya izin, oke. Saya kemarin baru saja divalidasi Bu untuk perbaikan proposalnya. Jadi untuk instrumennya, saya sedang menyusun instrumen untuk penelitian dan sedang akan mengajukan ke validasi ahli. Tapi sebelumnya nanti sebelum saya ke validasi ahli, saya serahkan dulu ke Ibu. Jenis penelitiannya apa ya Anda? Desain research Bu. Desain riset ya. Oke. Jadi kalau Yuni desain riset. Kemudian tadi siapa? Nur Cahya itu PTK. PTK Oke. Bunda. Oke, sekarang ada lagi yang sudah bisa lapor? Maaf, Izin apa? bertanya. Ibu mohon izin bertanya terkait perkuliahan. Ya, silakan. Silakan Yuni. Kalau Bu, ya. Maaf, kok Ibu terputus-putus mendengar suara Anda ya? Agak berisik karena saya sedang di sekolah. Izin bertanya Bu, untuk halo Bu, ya masih terputus. Ya, silakan. Halo Bu, masih terputus? Enggak, sudah terdengar. Oke. Izin bertanya untuk penyesuaian jadwal. Izin bertanya untuk penyesuaian jadwal kuliah, mungkin di antara teman-teman sekalian ada juga yang mengajar di sekolah sebagai kenapa sekarang sekolah pagi dari jam 6:30 sampai dengan jam 11 pagi. Ibu mohon izin mungkin ada penyesuaian jadwal kuliah untuk kami yang jadwalnya bentrok dengan sekolah. Kebetulan saya mengajarnya di hari Rabu dan Kamis sampai dengan 10.50. Mungkin bisa disesuaikan dengan teman-teman yang lain. Apakah ada yang jadwalnya bentrok juga kalau harus perkuliahan di hari Rabu pukul 10 seperti itu, Bu? Apakah boleh ada penyesuaian jadwal kuliah? Bagaimana Bu? Bisa menjawab kalau Ibu masih di mute sepertinya Ibu ini. Belum ada suara. Oke, untuk menjawabnya Ibu agak sulit sebenarnya karena menyatukan jadwal semua dosen seperti Bu Flavia dengan Ibu dan kemudian kalau menyatukan semua mahasiswa ya agak sulit sebenarnya. Sekarang yang lain memang punya waktu yang sama. Bagaimana jika Bu Flavia ada waktu kapan selain hari ini? Hari apa ya? Kalau yang lain Selasa jam 10, Bu Flavia Selasa jam 10? Oh bisa Bu. Selasa jam 10. Ya, nah sekarang bagaimana dengan yang lain? Bisa Bu. Kalau yang lain gimana? Untuk Selasa ya Bu ya? Ya silakan. Kalau mungkin saya bisanya hari Rabu juga Bu, jamnya tetap seperti ini. Oke. Nah kan baru diajukan tentang jamnya, baru diajukan pindah sudah ada yang tidak bisa, jadi agak sulit sebenarnya. Iya Bu. Sekarang Ibu lihat dulu. Ini sekarang hadir semua ini, kecuali satu orang siapa ya yang belum hadir? Satu orang yang belum hadir di sini. Tessa ya, Tessa sudah Ibu akan panggilkan. Siapa yang belum hadir di sini coba ya? Dias sudah ada belum Dias? Dias ada? Ibu, Dias ada. Dian ya, Dian bukan Dias. Tessa, Dian, Nur Cahya, Yuni, Dwi, Abang, Nika ada tadi. Trifauzi, Ahmad Gufron tadi ada? Hadir Bu. Oke, maaf. Ada Yoga dan Tuti. Tuti yang belum ada ini, Yoga angkatan Anda. Yoga ada?
Hadir Bu Yoga, Bu. Ya, Yoga, tolong Yoga Tuti Haryati ini mau ikut atau tidak, tetapi sepertinya mungkin bersedia ya, karena ini angkatan 2020 cuma Yoga sama Tuti. Tolong dihubungi ya, Yoga. Baik Bu, nanti saya hubungi Bu. Karena Nah, angkatan saya masih pada bingung sih Bu untuk mata kuliah ini perlu diambil atau tidaknya gitu Bu. Karena itu Bu. Karena kenapa? Karena ya kemarin dari info Pak Makmuri juga diwajibkan, maksudnya dianjurkan untuk mengambil. Sedangkan ada info juga kalau untuk yang mengambil mata kuliah ini minimal sudah seminar proposal gitu Bu. Oh, bahkan kalau Pak Makmuri sampai seminar proposal, bukan hanya metodologi penelitian pendidikan sudah lewat. Iya. Sampai Jadi seminar proposal. Iya Bu, sampai seminar proposal bilangnya. Maaf, Bu tanya, jadi semua yang di sini sudah seminar proposal jadi, kecuali Yoga dan Belum, Tuti? Ibu. Belum juga kan? Belum Yoga. Jadinya Iya, yang Bu, harus makanya itu adalah sudah. Oh, baik Bu. Nanti saya sampaikan kembali Bu untuk tentang informasinya itu. Iya. Jadi ada beberapa yang memang kemarin belum seminar. sudah diralat sama Pak Makmuri Bu untuk info sebelumnya kan yang ngambil yang sudah proposal tapi sudah diralat lagi, kalau yang mengambil boleh yang belum proposal juga. Iya, tapi harus sudah mengambil metodologi penelitian pendidikan, itu pasti kan itu. Jadi kita tidak mengulang lagi tentang jenis-jenis penelitian dan seterusnya, tapi kita sudah lebih fokus ke bagaimana menyusun instrumennya begitu. Oke, kayaknya untuk mengubah jadwal agak sulit ini, Yuni. Anda mengajar jam 10 sampai 10.50. Maaf, Anda selesai mengajar 10.50. Iya, Bu. Betul, Bu. 10.50. Nah, kalau Anda bagaimana jika Anda yang menyesuaikan di sana? Iya, Bu. Nanti saya coba ngomong sama pihak sekolah. Iya, misalnya Anda diizinkan untuk lebih cepat selesainya, misalnya bisa diizinkan seperti itu. Oke? Ya, tapi jangan lupa setiap jam 10 itu tolong absen dulu di LMS karena itu diperiksa oleh UNJ ya, sudah mulai Yes. Ada yang bertanya? Biasanya dipantau lewat LMS karena Ibu mohon maaf. Maaf Yuni, tolong di-mute dulu. Mohon maaf. Bertanya, Tessa. Tessa, iya Bu. Saya baru join Bu, karena baru selesai ngajar. Yuni bisa di-mute dulu. Ya, Tessa mau bertanya. Sudah di-mute Bu. Maaf. Ya, suara saya kedengaran Bu? Ya. Maaf Bu, saya baru join Tessa, karena baru selesai ngajar. Terdengar? Gimana ya? Ya. Tessa? Halo? Oke, atau sambil menunggu Tessa yang kembali ke Pental ini, ada yang mau bertanya lagi? Ibu bertanya mengenai... Atau ada yang mau Oke, silakan Maria. Bertanya mengenai LMS Bu, LMS-nya itu MCL yang biasa dipakai ya Bu? Tapi sekarang sudah bukan, kalau MCL itu milik MIPA. Sekarang LMS yang milik UNJ. Sudah Anda bisa enroll sekarang. Nanti Ibu kirimkan cara mahasiswa menggunakan LMS. Jadi selama ini Mariam belum pernah pakai LMS? Belum Bu, terakhir MCL aja. Oke. MCL sama persis sebenarnya, hanya sekarang sudah menjadi milik UNJ resmi dan itu kita sebagai dosen dipantaunya biasanya lewat LMS begitu. Perkuliahan ini berjalan atau tidak, berapa lama, dan kemudian apa yang terjadi dan seterusnya, itu yang sekarang jadi akan lebih mudah membuat penjaminan mutu itu lebih terjamin di situ ya. Jadi dosen-dosen itu terlihat perkuliahannya. Tapi absensi mahasiswa juga jadi terlihat dengan jelas di situ.
Nanti Ibu memberikan panduannya ke. Nah, untuk ketua kelas di kelompok ini, apakah Mariam saja? Jadi Mariam juga mengakomodir kakak kelasnya, ada berapa orang itu yang 2018 dan 2020 ada 2 orang. Apakah Mariam bersedia? Baik Ibu, siap. Siap ya, jadi di kakak kelas itu ada 4 orang, Tessa, Dian, Nur Cahya, dan Yuni. Adik kelas Anda ada Yoga dan Tuti, yang lain adalah teman, ya, yang angkatan 2019. Oke, nah kalau misalnya Ratna, Mariam ini sekarang sampai mana tesisnya atau proposalnya? Sudah SPT? Belum Ibu, saya sekalian mau tanya juga sama Ibu deh Bu, tapi jangan diomelin ya Bu. Loh, kenapa? Soalnya saya lagi bingung Bu. Hasil kan saya sebenarnya mau melakukan R&D. Kemudian saya sudah analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini saya jadi bingung sebenarnya ini pengembangan yang diperlukan itu pengembangan aktivitas pembelajaran atau pengembangan medianya. Kalau pengembangan media kan memang diperlukan juga karena sebelumnya itu pandemi, tapi kan sekarang sudah mulai offline ya Bu. Jadi saya lagi bingung ini sebenarnya lebih masuk untuk melakukan R&D atau melakukan DR seperti itu Bu. Sebentar. DR dan ini jadi sangat beda. Kalau kamu mau mengembangkan pembelajaran? Aktivitas pembelajarannya Bu. Jadi kalau saya boleh cerita dikit ya Bu, hasil analisis kebutuhannya kan ada wawancara dengan survei. Dari wawancara ini guru kesulitan untuk mengembang. Jadi saya mengenai kemampuan numerasi Bu. Dari guru ini kesulitan untuk mengembangkan pembelajaran untuk ngajarin numerasi, untuk membuat soal-soal numerasi itu guru kesulitan. Tapi dari segi metode pembelajarannya juga dia karena kemarin online itu di WA group yang seperti itu Bu. Jadi menurut saya mau mengembangkan media pembelajaran tapi dari segi kegiatan pembelajarannya juga yang harus ada perbaikan menurut saya gitu Bu. Jadi itu lebih perlunya R&D-nya atau DR-nya ya Bu. Oke. Kalau Anda mau R&D itu biasanya memang bukan sebuah produk yang kemudian guru bisa gunakan. Produk yang guru bisa gunakan itu R&D. Ya, entah interaktif atau tidak seperti yang Muiz kerjakan seperti itu. Ya, atau Anda mau mengembangkan materinya saja, nah nanti materinya dipakai oleh siswa. Itu R&D. Tetapi kalau Anda memerlukan sebuah kegiatan di kelas supaya pembelajaran itu menjadi berbeda, cara pendekatannya mau apa, terstruktur, pendekatannya mau yang seperti PMRI, realistik dan seterusnya, itu memang perlu design research. Anda perlu ada di lapangan, harus ada di ruangan begitu. Melihat siswanya melakukan sebuah kegiatan karena harus ada aktivitas yang Anda harus lihat langsung begitu. Apakah memang sudah benar-benar bisa offline sekolah yang Anda akan gunakan? Kalau memang sudah pasti, boleh Anda menjadi design research. Oke, silahkan. Ya Bu, baik Bu. Jadi kalau R&D adalah media yang bisa dilepas gitu untuk guru bisa gunakan dengan mandiri gitu ya Bu? Iya, itu R&D. Biasanya Anda yang membuat, tetapi dengan bantuan murid-murid yang akan menggunakan itu ada kelompok kecil, kelompok besar, divalidasi oleh mereka. Divalidasi oleh kelompok kecil dan kelompok besar. Tetapi kalau design research itu tidak ada validasi dari kelompok kecil, kelompok besar, tetapi justru materi itu cara pendekatan untuk menyampaikan pembelajaran itu yang dijadikan kegiatan maksud kegiatan penelitiannya. Bahkan hipotesisnya saja disebut dengan hipotesis lintasan belajar.
Jadi hipotesisnya itu sebuah kegiatan yang kemudian dengan argumen ini terjadi. Tetapi sebenarnya kalau tidak terjadi harus dicari apa yang membuat tidak terjadi. Beda dengan R&D, akan sangat beda. Oke, baik Ibu. Jadi ya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Ya, jadi difikirkan lagi. Ya, silakan. Ibu berharap pada saat nanti kita mau diskusi di pertemuan ke-9, Anda sudah bisa memutuskan sehingga mengikuti perkuliahan ini tidak sia-sia. Di akhir Anda sudah yakin Anda akan lakukan apa. Jadi pada saat harus membuat instrumen ataupun tidak lagi membuat instrumen seperti MUIS, itu Anda harus sudah yakin. Sayang kalau Anda dalam satu semester ini masih bimbang terus. Oke ya Mariam? Ya, baik Ibu. Ya, oke. Yang lain masih ada waktu jika mau ditanyakan. Saya Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Anda Izin sampai bertanya mana Bu. penelitiannya? Kebetulan Ibu kan sebagai pembimbing satu saya Bu ya. Iya. Saya sudah dalam tahap proposal Ibu. Ya, oke. Nah, saya bisa bimbingan dengan Ibu mulai kapan ya Bu ya? Oh, ini jadi ngomongin bimbingan. Ya Iya, bimbingan Bu. ya bisa saja, tetapi kan sekarang yang Ibu tanyakan Anda sampai mana dan judulnya sudah fix atau belum? Iya, sudah fix Ibu. Oke, kalau bimbingan bisa dengan di chat saja, tetapi untuk minggu-minggu kemarin itu kita dosen-dosen terutama sedang kurang ada waktu karena sebenarnya terlalu cepatnya antara mengoreksi, memasukkan nilai, dan kemudian sudah persiapan perkuliahan semester baru. Jadi semester ini adalah semester yang mulainya tercepat. Jadi kita persiapan-persiapan lainnya itu kita dahulukan. Nah, baru sesudah kita bisa yakin di awal semester ini kita di minggu pertama ini perkuliahan sudah pasti Ibu mengajar apa saja dan persiapan Ibu sudah tepat, itu baru akan Ibu melihat lagi bimbingan-bimbingan Ibu yang harus dibimbing. Begitu. Ya, baik Bu, siap Bu. Terima kasih Bu. Judul Anda apa ya? Judul Anda apa? Judul saya pengembangan komik Android Bu, berbasis kontekstual. Ya, saya ingat. Oke, R&D lagi ya. Sekarang iya, Ibu. Oke, terima kasih. Ya, baik, ada Bu. lagi yang mau bertanya? Ya, saya izin. Ya, sama. Dwi Resmi. Siapa nih? Saya Bang mau izin bertanya. Yang mau bertanya siapa? Oh, ya perempuan dulu. Pak Bambang Faidoni. Oke, ya silakan. Tadi juga ada yang perempuan dulu deh Bu. Tadi ada yang bertanya juga yang perempuan. Siapa? Ratna Nur Hedianti ya, tapi tadi. Halo Bu. Ratna? Iya Bu. Ratna mau bertanya? Ratna Nur Herdiati. Tidak, oke. Iya, sudah jelas. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Mau bertanya. Saya mau bertanya. Oh, Yuni. Saya Tessa. Oh, bentar Yuni, Tessa dulu nih yang tadi terpental. Ya, Tessa silakan. Ibu, mohon maaf saya telat masuknya karena baru selesai ngajar. Iya. Saya menanyakan lagi kalau untuk jadwal tadi kalau nggak salah hari Rabu ya Bu? Iya, hari ini jam 10 sampai 11.40. Saya ngajarnya full banget Bu, gimana ya Bu? Nah itu yang mengatur jadwal kan bukan kami diberikan jadwal seperti ini sesudah diatur bahwa yang tidak bentrok dengan jadwal-jadwal Ibu Flavia, dan juga jadwal dari tiap angkatan. Jadi setiap angkatan bisa mengambil mata kuliah ini, karena ini dibuka untuk semua angkatan. Ibu agak susah kalau hanya mengakomodir 1 atau 2 mahasiswa. Mengubah jadwal itu tidak mudah begitu. Seperti tadi Yuni mungkin meminta izin gitu di awal perkuliahan ini, di awal semester
Mungkin masih bisa diubah. Hanya 1,5 jam kan kita, 1 jam 40 menit. Ya. Sudah? Bagaimana Tessa? Iya Bu, kalau dilihat dari jadwal saya emang bentrok Bu, karena dari dari hari Rabu ini emang full sampai jam 2 gitu Bu. Mohon maaf sebelumnya. Iya, oke. Nanti Anda punya PA kan? Dosen PA-nya siapa ya? Pak Makmuri Bu. Ya, silakan tanyakan dengan Pak Makmuri bagaimana mengatasi ini. Karena dari 15 mahasiswa yang ada, yang keberatan hari ini adalah Yuni dan Tessa. Tetapi kemudian Yuni akan berusaha untuk hanya beda 50 menit kan, untuk bisa hadir begitu. Apakah bisa diberikan tugas di 50 menit terakhir. Oke, silakan Tessa menghubungi Pak Makmuri saja sebagai PA-nya ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, sekarang Bambang, mana tadi Bambang sudah mau bertanya? Baik Bu. Ya, apa yang mau ditanya? Ya, terima kasih Bu Pita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama Bambang ada apa namanya Bu? Kaitannya dengan Mbak Yuni dan Mbak Tessa kali ya Bu ya. Kalau untuk hari ini cuman nanti saya akan menyesuaikan sesuai jadwal kuliah Ibu. Izin nanti saya minta pergeseran waktu mengajar di sekolah. Yang kedua Bu, kalau kita sudah ada Bambang sejauh ini ngambil topiknya penelitian kualitatif research and development Ibu. Nah, sudah sampai proposal. Kemudian yang saya tanyakan tuh Bu, sebetulnya ada irisannya juga dengan Mbak Ratna Mariam tadi. Jadi kadangkala arah-arahnya jadi desain research gitu. Kalau kita udah istilahnya mempelajari proses dalam R&D yang kemudian ada analisis kebutuhan, terus pas kita lihat lagi, loh ini kok jadi menghasilkan produk yang kemudian produk itu dicoba ke peserta didik gitu Bu. Nah, tadi yang jawaban Bu Pinta atas dasar pertanyaan Bu Ratna Mariam, saya izin minta diulang Ibu, karena Bambang tadi koneksinya kurang bagus Bu. Itu pas banget tuh saya lagi pengen nyari bener-bener bedanya tuh tadi kalau sepintas kan kalau DR. Nah pas Ibu jelasin, saya di sininya koneksinya kurang bagus Bu. Mohon maaf, mohon izin. Terima kasih Ibu. Ya kan kurang bagus lagi di sini. Ya, oke. Ya. Sekarang sudah jelas atau dimatikan? Sudah Bu. Dimatikan videonya. Kameranya sudah, iya itu udah jelas Bu. Kameranya dimatikan. Baik. Ya, kamera dimatikan, di mute saja, tinggal mendengar. Oke. Jadi begini, bedanya pada saat Anda sudah membuat R&D, jadi ada produk. Nah, pada saat produk itu jadi, maka produk itu yang dinilai bahwa sudah baik atau benar. Nah, karena Anda S2, maka di akhir itu dari misalnya produk itu adalah satu pokok bahasan. Nah, satu pokok bahasan. Nah, tetapi nanti pada saat di akhir, satu pertemuan diuji cobakan ke sebuah kelas untuk menjadikan kelas yang satu gurunya pakai buku yang lama, kemudian yang kelas baru pakai buku miliknya Bambang, miliknya Muiz atau miliknya Ratna. Itu dipakai di situ. Nah, nanti dibandingkan secara kuantitatif pakai uji T, itu akan benar-benar tidak ada peningkatan dari sisi mana yang dijadikan penelitiannya, konsepkah, komunikasi matematiskah, atau apapun yang menjadi concern di dalam menyusun produknya tadi. Nah,
Kalau akhirnya pada saat kita sedang membuat terasa bahwa itu seperti design research, artinya memang kita mempunyai rasa tanggung jawab bahwa apa yang kita susun baru ini, apakah nanti gurunya bisa pakai atau tidak. Nah, kalau kita merasa gurunya bisa pakai atau tidak, itu sebenarnya sudah bagian dari hanya bisa dinyatakan di bagian akhir tadi. Satu pertemuan diuji cobakan untuk satu materi saja yang dalam 1 hari selesai. Kemudian kita hitung dengan uji T tadi. Nah, tetapi kalau di satu sisi kita akhirnya terpikir sekali ingin menggunakan itu semuanya, dan kemudian dari awal sampai akhir kita ingin tahu bahwa apa yang kita susun itu berhasil atau tidak, ya ubah menjadi design research. Tetapi design research itu berarti setiap materi yang kita susun baru itu kita uji cobakan di dalam kelas, tetapi cara menilainya beda. Tidak lagi pakai siswa yang kelompok kecil, kelompok besar, tetapi justru materinya itu langsung kita bukan uji coba, kita langsung kerjakan kepada siswanya. Dan sebelum kita kerjakan kepada siswa, kita harus punya hipotesis lintasan belajar. Artinya, kalau materi ini kita kerjakan, kita berharap siswa melakukannya dengan begini, begini, begini. Nah, kemudian kita lakukan di kelas. Ternyata yang kita pikir A, B, C, siswa itu hanya melakukan A, B, C-nya nggak dikerjakan. Nah, kalau pada desain riset itu terjadi, maka pada pertemuan berikutnya kita coba lagi sampai diusahakan C itu terjadi. Nah, baru bisa kita pindah ke materi lain. Nah, ke materi lain itu pun sudah ada hipotesis lintasan belajarnya. Hipotesis lintasan belajarnya misalnya langsung PQR. Nah, pada saat pertemuan yang berikutnya, PQR itu nggak muncul. Yang muncul adalah ST. PQR nggak muncul, yang muncul adalah ST, misalnya seperti itu. Jangan Anda kecewa. Pada pertemuan berikutnya usahakan lagi sampai PQR muncul. Kalau PQR tidak muncul dan ST yang muncul, ya S dan T yang muncul, tetapi S dan T yang muncul itu adalah sesuatu yang juga baru, itu nggak apa-apa. Karena di dalam desain riset kadang-kadang hipotesis lintasan belajar itu bisa bergerak ke yang lain tergantung dari kondisi anak. Tetapi itu akan menjadikan diskusi kita pada saat kita melakukan analisis retrospektif di bab 4. Nah, akan sangat beda pada saat kita membuat pembahasannya, akan sangat beda pada saat kita membuat proposalnya. Kalau Anda kembali mau berubah menjadi desain riset, maka di awalnya sebenarnya analisis kebutuhan itu tidak perlu. Karena desain riset itu adalah milik Anda sendiri yang melihat di lapangan bahwa kenapa guru-guru mengajar menghitung luas lingkaran, kok itu aja sih digunting-gunting juring dan seterusnya menjadi persegi panjang. Saya punya ide lain. Nah, ide lain itu boleh Anda punya dan kemudian Anda uji cobakan atau Anda terapkan di sekolahan. Nah, itu yang disebut dengan desain riset. Anda mendesain sendiri riset Anda atas pikiran Anda. Tapi cari sekolah yang mau diganggu dengan cara Anda menggunakan hal-hal baru. Nah, kalau Anda sudah mulai dari analisis kebutuhan dan kemudian Anda sudah menyusun sesuatu menjadi produk, maka kalau Anda agak ragu-ragu, maka ragu-ragunya Anda ditunda sebentar sampai produk itu jadi dan kemudian Anda uji coba di akhir, tetapi tidak full satu buku. Cuma cukup di buku bagian mananya saja menjadi sampel bahwa apa yang Anda kerjakan itu adalah hal yang baru juga, begitu. Jadi kalau sudah sampai setengah jalan seperti ini, sayang kalau Anda mundur ke desain riset. Karena di desain riset Anda harus melakukan hipotesisnya, tidak lagi hipotesis seperti desain riset, seperti R&D. Hipotesis desain riset jauh lebih detail lagi. Dan tadi, awal dari desain riset boleh bukan analisis kebutuhan. Boleh justru apa yang Anda mau punya untuk Anda terapkan sesuatu yang baru. Maka Anda mengajak guru untuk ayo berubah, kita ngajarinnya jangan lagi-lagi cuma gunting-gunting lingkaran menjadi persegi panjang, misalnya seperti itu. Tetapi saya punya ide yang baru, misalnya yang seperti itu. Oke, apakah cukup jelas? Baik Bu, jelas Ibu. Oke,
Sangat Ya, jadi mudah-mudahan tidak berubah. Terima Tanggung, udah tengah jalan sebenarnya. Ya, baik Ibu Pinta. Ya, Terima oke. kasih Ibu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kita masih ada waktu. Atau Bu Flavia mau menambahkan dari semua yang ditanyakan oleh mahasiswa? Iya. Sepertinya ada yang bertanya sih. Ya, ada yang mau bertanya? Iya, Bu. Iya, Bu, saya mau bertanya. Oh, Yuni, ya silakan Yuni. Ya, terkait nanti mohon maaf sebelumnya tadi saya agak telat gabung, Bu, cuman saya sempat dapat foto materinya tadi. Itu tadi saya baca ada materi untuk instrumen kualitatif, kuantitatif, PTK dan seterusnya. Nah, nanti untuk tugas individu maupun tugas kelompok, apakah kami yang sudah proposal misalkan berarti kan sudah ada judul dan sudah ada jenis penelitiannya sudah pasti, apakah kami mengerjakan pengembangan instrumen sesuai dengan jenis penelitian kami atau kami juga harus mencoba untuk membuat yang lain, Bu? Gimana? Oke. Ya, Bu, pertanyaannya itu saja. Terima kasih. Ya. Kalau untuk tugas kelompok, tolong Mariam didengarkan. Kalau yang untuk tugas kelompok, maka yang sudah punya atau sudah pernah SPT, sudah jelas akan arahnya kemana, itu tidak keluar dari bagiannya. Jadi misalnya Muiz ataupun siapa tadi, Muiz, Mariam sendiri itu langsung ke R&D saja. Tetap di sana, memantapkan kita semua bahwa bagaimana kalau mau mengembangkan instrumen-instrumen jika penelitiannya bentuknya adalah R&D. Nah, sementara kalau Yuni itu kan pakai design research. Nah, Yuni untuk tugas kelompok itu berkelompoknya dengan yang design research. Yang belum ada itu karena saya Yoga dan Tuti itu kan belum ada judul dan segala macam. Biarkan isi kelompok yang memang belum ada anggotanya. Misalnya Nur Cahya itu di PTK, maka dia tidak keluar daripada saat tugas kelompok, tetap di PTK. Supaya mantap saja di situ. Nah, pada saat tugas individu, itu memang sudah masing-masing tesisnya. Jadi nggak usah coba-coba yang lain. Karena Ibu mengharapkan pada saat selesai di sini, tesis Anda sudah punya instrumen. Nah, nanti akan kita pelajari bagaimana variabel-variabelnya, menyusun konstruknya, menyusun kisi-kisinya, seperti apa. Nah, itu justru yang harus diterangkan oleh tiap kelompok di bagian masing-masingnya, di kuantitatif, di kualitatif, di PTK, R&D, dan design research. Mungkin itu ya Ratna Mariam, kalau misalnya R&D di sini sudah cukup banyak, Muiz, Mariam, kemudian Ahmad Gufron, dan kemudian Bambang, itu memang R&D, ya sudah berarti bagian R&D kelompoknya itu lebih banyak orangnya. Jadi jangan 15 dibagi 3. Di sini bukan lagi seperti itu. Tetapi justru Ibu lebih inginnya bahwa Anda mantap di bagian Anda. Begitu. Ya, baik, cukup Ibu. jelas? Maaf Ibu ralat kalau begitu, tidak lagi 15 dibagi 3. Tetapi di dalam 5 materi itu semuanya harus ada yang membahas. Tetapi kalau yang memang sudah bagiannya, maka tidak apa satu kelompok itu berlima karena memang semuanya ada di situ. Jadi akan lebih lengkap apa yang dia paparkan karena memang sudah pernah melewati mengerjakan di situ dan menginformasikannya kepada kita. Cukup jelas Yuni, Mariam? Jadi nanti ada misalnya untuk R&D aja bisa terdiri dari 5 anggota, tapi misalnya PTK hanya 2 itu nggak apa-apa ya Bu. Tapi tetap kalau jumlah. Ya, tapi jangan ada yang sendiri. Jangan ada yang sendiri. Yang penting berarti kalau misalnya ada yang nggak ada, kelompoknya nggak apa-apa Bu. Maksudnya tidak dibawakan, tidak dipresentasikan. Sebaiknya tidak, karena Yoga dan Tuti itu belum ada apa-apa, jadi serahkan kepada dia yang memang belum ada. Okay. Tetapi misalnya Yuni itu desain riset sendirian, maka Yoga bisa masuk, atau Tuti bisa masuk bersama Yuni, membantu di sana, atau melengkapinya di sana.
Walaupun nanti misalnya Tuti ataupun Yoga pada pertemuan ke-9 berubah arah, itu nggak masalah. Tetapi pada saat presentasi jangan ada kelompok yang sendirian. Namanya juga kelompok. Harus Ibu bahas secara, Ibu harus harus bisa melihat bahwa memang ada komunikasi dan membuat makalahnya lengkap. Kalau sendiri itu menjadi tidak lengkap, tapi kalau lebih banyak orangnya akan menjadi lengkap. Ya, oke. Kalau misalnya Ratna mau berbagi di desain riset, walaupun Ratna di R&D ya silakan. Tetapi kalau memang tetap mau di R&D itu tidak masalah. Cukup jelas? Ya, jelas Ibu. Oke. Oke, ada lagi? Mungkin Ibu Flavia masih ada yang mau ditambah? Kalau saya udah cukup, Bu. Sudah cukup. Ma, Bu Flavia ini di kampus? Iya, Bu. Oh, di kampus ya, sedang ada kegiatan dengan Pak Makmuri. Oke. Ya. Jika tidak ada yang ditanya lagi, maka hari ini sebenarnya tadi kita lengkap. Tolong absensinya dengan Maryam semuanya ya. Kemudian jika ada informasi-informasi, Ibu akan beritahukannya kepada Maryam sebagai PJ. Hari ini tadi sebenarnya lengkap 15, tapi ada yang keluar lagi. Siapa yang keluar? Sepertinya Tessa lagi yang ya. Jadi Tessa masuk sebenarnya hadir hari ini. Jadi hari ini lengkap hadir semua ya? Iya, Ibu, satu lagi untuk form 0506 itu tetap ada ya, Bu? Tetap ada. Tetap iya, ada, baik. tapi untuk nomor registrasinya jelas yang seperti tertera yang Ibu sudah kirim ke Maryam. Iya, baik Ibu. Ya. Jadi memang di sini dari 3 angkatan yang mengikuti mata kuliah pilihan ini. Oke, jika sudah, jangan lupa Muiz, Anda diberi waktu 20-30 menit untuk minggu depan supaya teman-teman tahu dan Ibu juga tahu bahwa Anda sampai mana, sehingga kalau bisa langsung lanjut bisa ke kelompok besar sesudah kelompok kecilnya. Dan yang paling penting adalah pada saat ini adalah tentang instrumen, yang Anda harus tampilkan adalah bagaimana instrumen kepada kelompok kecil sesudah kelompok kecil itu melihat hasil karya Anda. Bagaimana instrumen itu kepada validator. Ibu yang melihat justru yang seperti itunya. Yuk. Ya, dan nanti kalau mungkin sudah persiapkan lagi apa yang akan Anda tanyakan sebagai instrumen kepada kelompok besar. Kalau memang sudah ada. Ya, oke. Itu saja. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, Ibu rasa cukup ya hari ini. Terima kasih Bu Flavia sudah hadir dan kemudian yang lain juga sudah hadir. Mudah-mudahan hari ini ada manfaatnya. Ibu akan coba mengirim kepada Ratna bagaimana Anda join atau enroll ke LMS. Anda tolong absen di sana. Jadi kalau Yuni usahakan absen jam 10 di sana. Walaupun mungkin masuk ke join ke sininya mungkin agak terlambat, tetapi jangan lupa absen lebih dulu yang penting untuk direkam di LMS. Oke, Ibu akhiri saja. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat siang Bu Flavia, selamat siang yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Pamit ya. Oke. Iya, Bu. Pamit, Bu ya.